Tentu wajar kalau Anies Baswedan yang selama ini dipersepsikan adalah seorang bakal calon presiden yang tidak diinginkan oleh Jokowi. Tentu dia khawatir, dan ini kekhawatiran dari pendukung dia. Jadi Pak Mahfud MD tentu tidak bisa juga mengatakan dia tidak perlu khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga yang menonton video channel YouTube Bustami Narda Official ini mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat BN, sebuah berita menarik dengan judul Demokrat jawab Mahfud _2, isu penjagalan Anies tak muncul dari ruang hampa. Berita diturunkan Detik News pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 ini menarik kita bahas. Karena memang harus kita akui, publik pun semuanya tentu telah tahu bahwa isu penjagalan terhadap Anies ini bukan rahasia lagi, telah dapat terbaca oleh publik selama ini. Namun yang namanya politik tentu tidak bisa seperti hukum. Jika dimintakan faktanya apa, buktinya apa, hukum ada fakta hukum. Politik tidak bisa begitu. Sebab yang dimainkan di politik itu isu. Isu penjagalan terhadap Anies ini selama ini sangat terasa di tengah-tengah publik. Mulai dari kasus Formula E sampai kepada kasus upaya KSP Muldoko mengambil alih, atau seperti kata Romahur Muzi, mencopet Partai Demokrat. Itu kuat sekali secara politis kaitannya dengan penjagalan terhadap pencalonan Anies. Kalau Pak Mahfud bilang tak ada itu, sah-sah saja kalau bicara soal politik. Sah-sah saja. Tapi tentu sah juga kalau ada yang mengatakan ini memang upaya untuk penjagalan Anies. Dan yang dijegal tentu dia berupaya agar jangan sampai nanti ketika penjagalan telah berlangsung baru dibenarkan bahwa ada penjagalan. Yang gitu. Nanti setelah dia dijegal pun faktanya akan sulit membuktikannya. Karena ini persoalan politik. Bagi saya itu Partai Demokrat bukan masalah internal. Karena Muldoko bukan anggota Demokrat. Kalau anggotanya tuh sama-sama pengurusnya berkelahi internal. Tapi ini Muldoko bukan anggota Demokrat. Tidak pernah menjadi pengurus Demokrat. Jadi ini eksternal sebenarnya. Jadi ini harus mendapat perhatian. Satu kali ini nanti kejadian seperti ini, semua partai gampang kita bubarkan. Kalau campur tangan seperti ini dari eksternal kemudian masuk ke pengadilan, masuk apa. Nah ini berbahaya untuk demokrasi Indonesia. Contoh seperti itu. Makanya politisi yang berada di pihak Anies tentu berupaya
menyampaikan kepada publik bahwa ada upaya penjegalan kepada Anies. Kalau sudah diketahui oleh publik, mudah-mudahan yang berniat menjegal ini atau yang tengah melakukan penjegalan akan menyurutkan niatnya dan tidak melanjutkan lagi upaya penjegalannya sampai berhasil menjegal. Sebab dampaknya nanti akan sangat besar kepada situasi politik di tahun-tahun politik sekarang ini. Coba kita baca beritanya. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP agar kompak agar pencapresan Anies Baswedan tidak dijegal internal koalisi. Partai Demokrat yang tergabung dalam KPP menegaskan bahwa isu penjegalan Anies tidak datang dari ruang hampa. Memang penjegalan menurut Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini bukan penjegalan dari dalam, bukan penjagalan dari internal mereka, penjagalan dari luar, eksternal. Kalau kekompakan mereka, kita yakin tidak perlu lagi Pak Mahfud ini mengkhawatirkan. Karena tampaknya dari seluruh koalisi yang telah ada sekarang ini, kita yakin Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini yang paling kompak, yang paling militan, yang paling solid. Dirayu dia untuk diberi kursi menteri, tidak berhasil. Dirayu dia untuk bisa pindah, tidak berhasil. Malah Caimin sendiri mengatakan ketika dia mencoba menggoda ketua Partai Demokrat, salah satu partai koalisi Perubahan untuk Persatuan, diakui sendiri oleh Caimin, oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, imannya kuat. Ketua Umum DPP Partai Demokrat AY ini tidak bisa dia menggoda karena imannya sangat kuat. Jadi soliditasnya tidak bisa diragukan lagi. Yang dikhawatirkan sekarang itu adalah penjagalan dari luar. Kita lanjutkan baca beritanya. Isu penjagalan, kriminalisasi dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan Kamis 1 Juni 2023. Berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal agar Mas Anies tak berlayar, termasuk mengganggu 3 partai politik pengusung yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun demikian, kami menghormati pernyataan Prof. Mahfud MD untuk menjaga kekompakan koalisi lanjutnya. Jadi tampaknya Lakumani ini berupaya tetap menghormati saran dari Menko Polhukam Mahfud MD ini. Walaupun sarannya itu tampaknya yang diinginkan oleh Lakumani untuk eksternal, bukan internal. Kamhar menekankan bahwa Koalisi Perubahan sangat solid. Ditegaskannya di sini. Dia menyebut ketiga partai yang tergabung dalam koalisi memiliki platform perjuangan yang sama. Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid. Demokrat, Nasdem, dan PKS memiliki platform perjuangan yang sama untuk mewujudkan agenda-agenda perubahan untuk kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih aman, demokrasi yang berkualitas, hukum yang berkeadilan, dan sebagainya, tutur dia. Berbagai dinamika yang dihadapi bukannya melemahkan tekad dan semangat KPP dan Mas Anies, malah semakin menguatkan tekad dan semangat mewujudkan perubahan dan perbaikan sebagai ikhtiar menunaikan janji-janji kemerdekaan, katanya.
Jadi tampak sekali bahwa mereka ini sekarang memang sudah sangat merasa senasib sepenanggungan yang tiga partai ini bersama rakyat yang menginginkan perubahan. Mahfud MD sebelumnya merespon kekhawatiran Anies Baswedan soal penjagalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies. Tidak ada penjagalan. Itu isu politik. Sini isu isi tulisnya. Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Tidak ada penjagalan Anies. Kata Mahfud di lapangan Pancasila MD NTT Kamis 1 bulan 6. Tentu tidak juga. Anies mengatakan itu beralasan. Anies mengatakan ini dilatar belakangi oleh ucapan atau pernyataan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi dan konten kreator di istana yang terang-terangan mengatakan bahwa dia akan tetap cawe-cawe dan tidak akan netral. Katanya demi bangsa dan negara. Tentu wajar kalau Anies Baswedan yang selama ini dipersepsikan adalah seorang bakal calon presiden yang tidak diinginkan oleh Jokowi. Tentu dia khawatir. Dan ini kekhawatiran dari pendukung dia. Jadi Pak Mahfud MD tentu tidak bisa juga mengatakan dia tidak perlu khawatir. Ini perlu dia khawatir. Kalau tentang pendukung dia banyak sekarang, itu Anies yang lebih tahu. Dan itu rakyat yang lebih tahu. Kita yakin Anies akan lebih tahu dari Mahfud kekuatan dia. Kita lanjutkan. Mahfud menyebut tak ada upaya penjagalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Secara politis tentu bisa juga ini mungkin diartikan atau ditafsirkan oleh orang-orang yang berada di pihak Anies. Bisa jadi ini agar ada kesan di tengah-tengah publik tidak kompak tim Anies. Karena di sini Pak Mahfud mengatakan supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Tetapi sudah dikatakan oleh Deputi Bapilu Demokrat tadi bahwa mereka sangat solid. Dan itu telah teruji, telah digoda, telah dirayu, telah diberi iming-iming untuk dapat kursi menteri. Tapi mereka tidak berubah. Ini bukti dari solidnya mereka. Jadi Pak Mahfud mungkin tidak perlu meragukan solidnya ketiga partai ini sekarang. Sudah sangat-sangat solid. Dan pendukungnya pun sudah sangat-sangat solid. Bayangkan 80.000 lebih simpul-simpul relawan Anies sekarang yang ada di tengah-tengah masyarakat di seluruh Indonesia. Itu baru dari simpul-simpul relawan Anies. Belum lagi dari partai. Bagaimana dengan hasil survei yang tetap menempatkan Anies nomor 3? Ya, kita tidak usahlah bicara banyak tentang hasil survei sekarang ini. Apakah masih ada juga rakyat yang percaya dengan hasil survei di Indonesia ini atau bagaimana? Dan yang paling baru sekali buktinya adalah kemenangan Erdogan di Turki. Tidak ada lembaga survei yang merilis surveinya yang memenangkan Erdogan. Tetapi ternyata Erdogan menang. Itu terbukti juga. Kemungkinan besar lembaga-lembaga survei di Turki sudah dikendalikan oleh lawannya Erdogan. Tetapi Erdogan tidak peduli. Dia tidak bertuan kepada survei-survei itu. Tuhannya Allah.
terbukti Erdogan yang tidak dimenangkan oleh hasil survei itu dimenangkan oleh rakyat. Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Jadi Pak Mahfud MD ini berapa kali nih ngulang-ulang internal juga. Namun kita yakin koalisi perubahan untuk persatuan tidak akan terpengaruh oleh ini. Walaupun ini tampaknya berupaya mengesankan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan tidak kompak. Dan publik tentu sudah tahu kekompakan koalisi perubahan untuk persatuan ini boleh sekarang dipastikan melebihi kekompakan koalisi-koalisi lain. Sebab mereka memang merasa benar-benar senasib sepenanggungan. Upaya-upaya penjegalan kepada Anies selama ini telah membuat koalisi perubahan untuk persatuan beserta relawan dan rakyat pendukung Anies semakin berjibaku tampaknya untuk memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang dengan semangat perubahan. Sebab yang melatar belakangi adanya pemilihan pemimpin adalah karena rakyat ingin perubahan. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa pemilihan? Sahabat BN, kita melihat apa yang disampaikan Pak Mahfud MD ini diterima baik oleh Partai Demokrat, tentu juga oleh ketiga partai dalam koalisi perubahan. Walaupun mungkin saja di antara tim yang ada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini mengesankan bahwa upaya penjagalan dari internal partai yang diingatkan oleh Mahfud MD itu sama sekali tidak akan terjadi. Yang dikhawatirkan oleh koalisi perubahan untuk persatuan sekarang ini adalah penjagalan dari luar, dari eksternal partai, seperti upaya pengambil alian Partai Demokrat oleh KSP Muldoko, yang sama sekali Muldoko bukanlah anggota Partai Demokrat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.